itu undangan dari ketua RT, Pak. Coba baca di undangan siapa yang ngundang. Ini, nih, baca. Ketua RT, Bu. Iya. Kalau yang ngundang orang yang nggak jelas, bolehlah kita abaikan. Lah ini loh Pak, yang ngundang Pak RT, ketua RT. Iya. Malah dianggap angin lalu itu gimana Pak? Itu namanya apa? Nggak taat sama pimpinan ya toh? Iya. Benar juga sih, Bu. Bapak ini memang selama ini sering sekali kayak mengabaikan gitu, Bu. Kan Bapak merasa sudah mapan gitu loh, Bu. Jadi nggak butuh orang lain gitu. Makanya daripada ikut kumpul-kumpul, mendingan Bapak fokus aja sama pengembangan usaha Bapak, Bu. Ya bagaimanapun kita harus sadar loh Pak. Iya sih. Memang ternyata kita sebagaimana seringkali loh ya Pak ya, kita ini memberontak loh sama pimpinan. Ya nggak sih Pak? Memberontak. Iya. Loh, Bapak kan nggak berontak, Bu. Bapak itu nggak marah-marah. Nggak pernah Bapak itu kumpulkan masa buat mendemo Pak RT. Nggak pernah kan Ibu lihat. Cuman Bapak malas aja, Bu. Kalau ikut kumpul-kumpul, seperti rapat RT itu Bapak malas, Bu. Bapak ini gimana? Memberontak itu bukan seperti orang yang mau perang, kayak mau demo gitu. Enggak, Pak. Terus gimana? Tapi dengan mengabaikan orang lain, apalagi itu pimpinan kita di kampung, ya kan itu sama aja, sama ngelawan secara halus, gitu loh Pak. Kalau Ibu gimana? Kok malas juga ikut PKK, ayo? Masa gara-gara ibu-ibu suka gosip, terus Ibu jadi patah semangat kayak gitu? Ya nggak gitu kan, Bu? Pasti nggak semua ibu-ibu begitu, Bu. Iya. Paling itu tuh cuma 1-2 orang aja, ya kan? Iya sih Pak, ya nggak semua ibu-ibu kayak gitu sih. Cuman kadang ibu itu malas sama Bu Dwi itu loh Pak. Sering banget suruh untuk ibu. Bu Eka, nanti tolong dikunjungi dulunya yang nggak datang hari ini. Gitu. Emang ibu ini pembantunya gitu? Asal nyuruh aja. Ya ampun, Bu. Itu bukan nyuruh, Bu. Lah, Ibu Lina kan tetangga sebelah rumah kita, Bu. Iya, emang. Ya, wajar lah, Bu. Ibu Dwi itu minta tolong ke Ibu untuk nyambangin itu loh, ngunjungi. Siapa tahu Bu Lina lagi sakit. Biar Ibu tahu keadaannya Bu Lina. Iya, Ibu Lina itu tetangga sebelah rumah kita. Tapi Pak, yang Ibu nggak suka itu loh caranya nyuruh itu loh Pak. Kayak nyuruh pembantu aja. Ya udah, Bu. Gak usah dimasukin di hati. Nah terus? Memang setiap orang itu punya cara atau gaya yang berbeda-beda. Udahlah, diterima aja. Ibu ambil positifnya aja, Bu. Ya, anggap aja itu sebuah kesempatan gitu loh, Bu, bagi kita untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Setuju nggak, Bu? Iya deh Pak. Kok ya deh? Iya. Kita harus banyak belajar ini memang ya untuk melembutkan hati kita ini. Karena memang ya cenderung hati kita itu keras gitu loh Pak. Nggak taat. Ya agak sedikit angkuh gitu. Ya tapi gimana, namanya juga manusia. Kita kan nggak sempurna Pak. Betul Ya, Bu. Iya, manusia memang kayak gitu. Bapak juga gitu. Jadi kayak sering banget gitu loh mengabaikan orang lain. Bapak jadi sadar ini. Padahal kan sudah beberapa kali diundang rapat. Tetap aja buat alasan biar nggak ikut. Padahal kan itu tanda kalau hati Bapak juga keras. Ya, itulah Bu, cenderung meremehkan orang lain. Apalagi itu kan pimpinan kita di kampung, ya nggak Bu? Iya, benar-benar Pak. Udah sadar ya? Gimana ini? Mau ikut rapat atau buat alasan lagi kayak yang lalu? Kali ini ikutlah Bu. Ikut ya? Ya, apalagi kan agendanya untuk kebaikan kampung ya. Kita sebagai warga harus siap mendukungnya pastinya Bu. Iya, benar. Ya udahlah. Bapak mau pakai baju apa? Pakai batik, kemeja, kaos? Kayaknya baju batik aja deh Bu. Kita ini harus menghormati orang lain dengan cara berpakaian juga Bu. Iya, betul Pak. Ya, biar kelihatan rapi. Oke, Ibu siapin dulu ya bajunya. Daripada terlambat nanti. Ya, kalau terlambat kan tinggal buat alasan sibuk aja Bu. Udah, mulai
lagi. Sudah sama, mandi, siap-siap. Ibu setrika bajunya dulu. Oke. Bapak mandi dulu ya, Bu. Oke. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Trawarta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silakan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa. Sahabat, kita kembali berjumpa dalam program Jembatan Hati, dan satu topik yang menurut saya sangat menarik hari ini untuk kita bahas bersama, yaitu hati yang tidak taat. Kita akan pelajari bersama. Mari kita simak narasi berikut ini. Topik yang diberikan untuk direnungkan dalam acara Jembatan Hati edisi hari ini adalah hati yang tidak taat. Tentunya judul hati yang tidak taat ini terasa sebagai sebuah statement yang rada negatif ya sahabat. Pasti beda lah kalau judulnya berbunyi hati yang taat. Yang ini jelas positif. Jika orang diminta dan harus memilih dua hal yang kontradiktif ini, maka sangat mungkin semua orang akan lebih suka atau cenderung memilih kalau topiknya adalah hati yang taat daripada hati yang tidak taat. Semua orang menyukai hal yang positif dan hal apa saja. Saya pun demikian. Dan pastinya Anda juga seperti itu. Saya suka kalau orang lain melakukan hal-hal yang positif terhadap diri saya. Saya juga suka kalau orang lain bersikap positif terhadap keberadaan saya, lalu mereka menerima saya apa adanya. Dan saya akan lebih senang lagi kalau meskipun diam-diam tanpa saya tahu, orang lain juga selalu berpikir positif tentang saya. Saya yakin akan demikian pula dengan orang lain, ataupun siapa saja, atau seperti saya yang selalu menyukai hal-hal yang bersifat positif. Saya senang dan bahagia, siapapun dia, kalau dirinya diperlakukan dan disikapi dengan sikap positif kapan saja dan dalam hal apa saja. Namun sahabat, sayangnya fakta dalam kehidupan ini selalu saja ada hal-hal yang negatif yang sesungguhnya tidak pernah disukai orang. Heran bahwa di tengah-tengah kerinduan dan kesukaan akan hal-hal yang positif, justru hal-hal negatif yang sering muncul. Bahkan selalu dapat dilihat dengan jelas bahwa ada orang-orang yang berbuat baik dan positif, namun disangka tidak baik atau dinilai negatif oleh orang lain. Dan lebih celaka lagi, ada orang-orang yang berbuat baik, jelas-jelas berbuat baik, sangat terbukti berbuat baik di mata banyak orang, dan sama sekali tidak bisa disangkal kebaikan yang diperbuat itu. Namun, dengan sengaja pula, orang lain mengatakannya tidak baik. Bahkan, dikatakan semua perbuatan itu adalah perbuatan yang salah, jahat, dan sebagainya. Sebaliknya,
Orang yang berbuat salah dan jahat, perbuatannya itu justru dianggap dan dinyatakan benar dan baik. Ya, begitulah. Ironi-ironi semacam ini memang ada dan selalu ada dan akan terus ada dalam realitas kehidupan antara manusia dalam berbagai konteks dan situasi. Nah, sahabat, sekarang kita kembali kepada soal hati yang tidak taat yang ditentukan sebagai topik pembahasan atau perenungan kita. Tentu saja topik atau judul yang bernada negatif ini bukanlah sebuah pesan untuk dimiliki atau dilakukan oleh audiens yang membaca atau yang mendengarkannya. Seorang pembicara atau penulis tidak akan mengajak audiens atau pembacanya untuk menjadi orang yang memiliki hati yang tidak taat. Kecuali dalam hubungan dengan suatu kejahatan, sudah seharusnya orang tidak boleh taat untuk melakukannya. Karena setiap perbuatan jahat akan merusak dan menghancurkan kehidupan. Atas sesama Yayasan Perawat Rohani di Batu, Jawa Timur, dan penerbit Kalam Hidup di Bandung, Jawa Barat. Program ini dengan sederhana menyoroti dan memaparkan kondisi hati manusia dan karakter manusia di bawah terang firman Allah. Apabila Anda memiliki pertanyaan dan saran berhubungan dengan program ini atau berespon terhadap topik program hari ini, Anda dipersilakan untuk menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda dapat juga mengakses program ini ke website penerbit Kalam Hidup, yaitu www.kalamhidup.com. Terima kasih atas perhatian Anda. Terasa 50 menit telah kita lalui bersama. Saya mengajak Anda untuk tetap mendengarkan program Jembatan Hati, sebuah program yang berbicara tentang Allah pencipta dan manusia sebagai umat ciptaannya. Di minggu depan, pada gelombang 25 meter atau frekuensi 11.965 kHz, pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Inilah KTWR Agama Tuang.
puji bagi Allah Tuhan Yesus telah menyelesaikan rancangan keselamatan Allah. Kematian Mesias di kayu salib adalah message penting dalam semua kitab suci. Karena kematian adalah sebab Allah boleh mengampuni dosa kita tanpa bertentangan dengan kebenaran. Matius 27. Pada keesokan harinya, yaitu sehari selepas hari persediaan, ketua imam dan Farisi datang beramai menghadap Yesus. Mereka berkata, "Tuan, kami teringat sewaktu dalam masa hidup, si penipu itu ada berkata selepas 3 hari aku akan bangkit. Sudah itu silalah Tuhan perintahkan supaya dipastikan makan yang tidak dapat dibuka sehingga 4 hari ketiga. Kami takut kalau murid-muridnya datang pada waktu malam dan mencari mayatnya di bawah putih. Lalu berkata kepada para ulama, dia bangkit daripada kematian. Penipuan ini pasti lebih dahsyat daripada penipuan pertama." Pilatus berkata kepada mereka, "Bawalah beberapa pengawal, pergilah sendiri, buat apa yang kamu pikirkan perlu untuk menjaga makam itu." Matius 28. Selepas hari Sabat ketika pada mengisi, pada hari pertama minggu, Maria Magdalena dan Maria yang seorang lagi melihat makam Yesus tiba-tiba tergempa bumi dan hebat karena seorang malaikat Tuhan turun dari surga menggulingkan batu yang menutup makam itu dan duduk di atasnya. Sajanya wajahnya terlaksana kilat dan pakaiannya sekedip lagi. Para pengawal bergeletar ketakutan apabila melihatnya lalu menjadi seperti orang mati. Kemudian ketiga wanita-wanita itu tiba di kubur tersebut. Mereka mendapati penutup makam itu telah digulingkan dari makam. Apabila mereka masuk ke dalam jenazah Tuhan Yesus diangkat, mereka berdiri di situ dan merasa kebingungan tentang perkara ini. Tiba-tiba ada 2 orang yang berpakaian berkilau-kilauan berdiri di sisi mereka. Hantu perempuan itu sangat takut, lalu menundukkan muka ke tanah. Dua-dua orang itu berkata kepada mereka,